Ada yang mau berdoa, bernyanyi? Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan boleh menghantarkan kami ke tempat ini yang akan memulai belum izin kami Tuhan. Tuhan yang Kau menyertai pertemuan kami ini dan Kau berikan hikmat kepada kami. Kau juga ya Allah memberkati dosen kami supaya tetap sesuai dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bisakah ini kita angkat? Oh, ini terlampau. Kayak pendek dia. Memang sudah pendek orangnya kan? Oke, nah ini lebih bagus. Oke, saya pertama-tama mengucapkan selamat ya atas memasuki UKK, unit keterampilan khusus. Ini program baru di mana ini tuntutan daripada Permendikti dan kemudian tuntutan kampus supaya setiap mahasiswa punya keahlian. Kemudian tuntutan pemimpin atau pekerja pembina, setiap mahasiswa atau lulusan kita mempunyai keahlian khusus. Nah, jadi karena ini program yang pertama, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, ya, belum sempurna karena PTK Perguruan Tinggi Kristen Indonesia yang pertama membuka ini ialah kita. Jadi belum semua. Baik ISTE Jakarta, UKDW, UKSW belum menggunakan ini. Tapi kita sudah mulai menggunakan, semoga nanti kita menjadi pilot project untuk seluruh STT atau PTK Perguruan Tinggi Kristen Indonesia. Karenanya kami harus mengakui melalui tim ya, bukan saya termasuk tapi melalui tim, banyak hal yang mungkin kalian pun bertanya-tanya, lalu kalian pun masih meraba-raba, kalian pun masih belum yakin gitu ya, dan sebagainya. Mungkin banyak pertanyaan. Tapi biarlah melalui proses nanti kita menyempurnakan. Jadi kita mulai sembari kita membenahi di sana sini, sehingga nanti pasti setelah berjalan beberapa tahun program ini akan menjadi sempurna. Berbahagialah kalian karena kalian menjadi anak sulung dari program ini. Ya. Kalian nanti bisa menjadi pilot project, menjadi para saksi ya untuk adik-adik kalian nanti ke depan. Nanti di lapangan pun pasti gereja-gereja atau mentor kalian bertanya, mengapa ini ada? Kan sudah ada CP dulu. Lalu kenapa ada lagi ini? Apa ini? Jadi kalian lah yang menjelaskan kan. Jadi kalian menjadi dosen bagi mereka. Jadi mereka juga nanti bisa jadi pengajar bagi kalian. Jadi saling mengisi. Tidak apa-apa, bagus itu. Sehingga memang ya belajar itu sepanjang hidup. Tidak ada yang sempurna. Kalaupun sudah tamat S1, tidak berhenti sampai di situ. Kita teruskan apa yang bisa kita kerjakan. Nah, kalian telah memilih bidang ini menggunakan media. Saya karena persiapannya begitu mepet ya. Sebenarnya kan sudah dimulai kemarin, tapi karena sesuatu hal harus dimulai hari ini. Dosen yang membahas tentang topik-topik itu pun baru kemarin kami dapatkan. Karena ada 5 bidang itu ya. Lalu kami dapat bagian ini. Karenanya walaupun tidak sempurna, kita sempurnakan aja, gitu ya. Karena ini hanya pemantik untuk kalian nanti masuk ke lapangan mendalami. Dan belum tentu juga ini pilihan kalian dalam mentor di lapangan. Tapi kalaupun nanti kalian memilih ini, semoga ya
semakin dalamilah nanti ya, cari orang yang expert di bidang ini. Saya tidak expert di bidang ini, tapi coba membahas ini dengan saudara-saudara. Kita telah masuk dalam era digital, suka tidak suka, kita harus menggunakan digital. Di gereja kita sudah harus ada biro infokom, informasi dan komunikasi. Dengan berubahnya zaman, hanya beberapa gereja yang punya biro infokom yang saya lihat. Yang pertama HKBP, yang kedua HKI. Sudah ada biro infokom. Dan dikelola oleh orang-orang muda, seperti kalian nanti. Kalau di HKI itu saya lihat Timothy Saragi ya, alumni 2 tahun yang lalu ya, 1 tahun yang lalu. Bagus. Lalu HKI makin dikenal orang melalui digital. Karena pelayanan kita sekarang digital, cepat ya informasinya. Kalau kita menyampaikan informasi dalam grup-grup kecil atau manual di gereja atau masyarakat seperti ini, yang menerima kan hanya kalian. Tapi yang lain tidak bisa mendapat. Tapi dengan akses digital, setiap orang pada saat yang sama bisa menerima informasi. Nah ini saya coba rekam melalui Zoom saya, nanti dimasukkan ke YouTube dalam rangka supaya nanti kalian bisa mengulang, supaya bisa ditonton oleh orang lain yang bukan ikut peserta UKK ini, sehingga walaupun view-nya hanya 5 atau 6 orang, bagi saya tidak peduli, tapi dia sudah ada, kita siapkan sebagai media untuk memberi informasi bagi orang. Itu yang penting. Saya tidak tahu apakah GKPS, GBKP atau gereja lain sudah punya infokom. Kami belum. Lalu saya sudah bersuara itu di sinode atau di rapat pendeta supaya ada biro infokom. Gereja yang tidak mau cepat bergerak dalam perubahan ditinggal. Akan ditinggal. Kalau kita masih manual sekarang, manual mengajar CD, manual menyampaikan berita firman Tuhan, manual menyampaikan informasi gereja, ditinggal. Karena ada informasi yang lebih cepat. Ini hitungan detik. Cik, cik, cik. Lihat nanti laman website kalian. Apakah kalian sering mengunjungi laman website gereja masing-masing sebagai media informasi? Mungkin kalian jarang membuka website gereja masing-masing. Di situ sebenarnya kita mendapatkan informasi yang terbaru, update tentang gereja kita. Tetapi tidak banyak orang yang mengunjungi situs-situs itu. Nanti kita lihat mengapa. Lalu apa yang akan kita buat strategi melakukan itu semua. Nah itu yang akan kita diskusikan 2 jam ke depan. Jadi menggunakan media, ini saya mulai dari sebuah perkataan John R.W. Stott. Dia mengatakan begini, Allah kita adalah Allah yang mengabarkan Injil. Jadi ini sangat penting karena ini menjadi sebuah starting point nanti dalam rangka melihat media sebagai salah satu pemberitaan, sebagai salah satu ladang misi kita. Jadi bukan harus pergi nanti ke Suwo Jambi, tidak harus pergi ke Bangko atau ke suku anak dalam, tidak harus pergi ke Rumbai atau ke Saka itu suku-suku apa itu yang atau ke Papua sana atau ke Kalimantan sana, tidak perlu lagi cepat pergi ke sana. Tapi dengan duduk di meja kita bisa memberitakan Injil kepada mereka. Dasarnya ini karena Allah yang mengabarkan Injil. Jadi kalau Allah sendiri adalah Allah yang mengabarkan Injil, tentu kita pun harus tergerak menjadi orang yang mengabarkan Injil melalui media. Ini yang tercepat sekarang, media. Dulu melalui kantor pos, lamanya sampai kan? Atau melalui mailing, email, elektronik mail, surat elektronik. Itu pun jarang orang buka email. Kalian pun jarang buka email. Yang paling cepat sekarang ialah TikTok, Twitter, Instagram. Facebook orang malas bacanya juga karena
Facebook itu kan generasi X, generasi kami. Karena Facebook itu terlampau panjang beritanya, berlembar-lembar. Kalau TikTok nggak ada beritanya, hanya gerak. Tergantung bagaimana kita membuat gerak supaya orang ikuti kita, ikuti gerakan kita, lalu sampaikan pesannya. Nanti kalian harus belajar itu melalui firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan melalui TikTok. Nanti kita akan lihat. Lalu vlog juga kan. Hai guys, mana-mana hai guys, jadi YouTuber. Tandika itu mulai kaya dia sekarang kan. Padahal karena dari sawah itu mulai pertama. Hai guys, datang rimbus. Apa rimbus? Orang tertarik mendengar rimbus kan? Karena nggak pernah dimunculkan kata rimbus. Ada traktor guys, ada kopi. Jadi dia sampaikan dengan bahasanya, campur-campur bahasa Batak, bahasa Indonesia. Orang banyak follow. Bahkan sudah banyak orang-orang terkenal bersama dia kan? Itu. Jadi itu contoh vlog. Nanti kita lihatlah itu apa itu. Nah, pekabaran Injil berasal dari hati Allah. Jadi kalau kalian nanti ingin pergi mengabarkan Injil melalui media, itu karena hati Allah menginginkan. Ya, ada hati Allah yang membuat pekabaran Injil itu terjadi. Allah telah mempersiapkan misinya melalui umatnya. Melalui siapa? Kalianlah yang baru fresh graduate. Orang-orang yang fresh graduate ini kan idealismenya tinggi. Jangan nanti baru tamat idealismenya loyo. Jangan loyo. Idealisme kita harus tinggi. Harus siap gerak. Kayak apa namanya? Siap perang gitu. Karena baru tamat. Ingin meluncurkan hasil-hasil pembelajaran kita selama di kampus. Kalau baru tamat itu biasanya ingin selalu berkhotbah atau melayani kan kemana-mana supaya tampil diri. Karena dia masih ingin mengaktualisasi diri supaya dikenal orang dia sebagai sarjana teologi kan, yang handal, yang punya kapasitas, kapabilitas. Biasanya idealismenya gitu. Nah, umat Allah dalam perjanjian lama telah memilih untuk tidak taat kepada Allah. Akibatnya persekutuan dengan Allah terputus dan ciptaan Allah yang sempurna telah dirusak oleh ketidaksempurnaan. Lalu misi Allah dimulai dengan kepedulian vertikal. Artinya Allah ingin ada rekonsiliasi antara dirinya dengan manusia berdosa. Ini yang mau kita lihat. Nah, kemudian setelah misi atau kepedulian Allah yang vertikal, itu dengan rekonsiliasi dengan manusia, lalu dia punya kehendak. Kalau sudah berdamai dengan Allah yang selama ini berseteru, dia punya kehendak untuk apa? Menyelamatkan manusia melalui Mesias. Dan itu sudah terjadi. Nah, ada tokoh lain, William Dirnes, berpendapat bahwa perjanjian lama mempersiapkan sebuah berita universal. Jadi berita universal yang dalam perjanjian baru menjadi misi universal. Jadi ada berita universal menjadi misi universal. Nah, jadi misi universal inilah yang disebut dengan missio Dei nanti. Missio Dei. Dan yang kita kenal dengan amanat agung nanti. Pergilah, baptislah, jadikanlah bangsa menjadi muridku. Itu yang kita lihat nanti dalam pembahasan selanjutnya. Nah, ini dalam perjanjian baru, ketika Tuhan sebelum naik ke surga, dia memberikan amanat agung. Amanat agung. Jadi the golden message atau amanat agung. Ada orang juga mengatakan amanat lain kan. Tapi yang agung itu ya ini Matius 28, 18, 19 atau Markus 16, 15. Kalau dalam Markus 16, 15 itu kepada segala makhluk. Kalau 28,
Matius 28, 18, 19 itu kepada bangsa-bangsa. Jadi kalau di-combine, misi kita tidak hanya manusia, tapi misi kita juga segala makhluk, baik binatang, tumbuhan, hewan, alam semesta, itu juga ladang misi kita. Maka nanti ada ekoteologi. Dia punya misi untuk menyelamatkan bumi. Nanti banyak itu cabang-cabangnya lagi. Itu misi agung. Jadi inti amanat agung adalah untuk menjadikan semua bangsa jadi muridnya. Kalian mungkin sudah pernah bahas di dalam dogmatika atau misiologi soal amanat agung ini. Kata kerja di sini sebenarnya adalah pergi. Jadi bukan baptis dan jadikan. Kata kerjanya satu, pergi. Tapi orang selalu hasilnya yang langsung dicapai, jadikanlah bangsa jadi muridku. Seolah-olah misi itu mengkonvert orang jadi Kristus, pengikut Kristus. Itu misi sebelum tahun 1950-an. 1950-an ke bawah memang misi kekristenan di dunia convert. Menarik orang jadi pengikut Yesus. Tapi pasca 50-an ke atas, misi Kristen bukan lagi convert. Tapi misi Kristen ialah menjadikan manusia seutuhnya. Jadi akibatnya itu menjadi Kristen. Jadi pergi itu memberitakan Injil, intinya ialah supaya orang tahu keselamatan. Supaya orang tahu kemurahan Tuhan. Jadi tidak perlu dipaksa orang jadi pengikut Kristus. Tapi kalau akibat dari pemberitaan itu mereka mau, silakan. Tapi tujuan kita bukan menjadikan orang. Tetapi pergi. Ini yang sering diabaikan. Lalu langsung jadikanlah. Jadi pergi dia ke suku anak dalam, langsung pikirannya bagaimana ini jadi Kristen. Salah. Kalau pergi ke suku anak dalam, jangan berpikir begitu. Misi sekarang apa? Jadikan mereka menjadi manusia seutuhnya dulu. Lihat kehidupannya, sosialnya, apa yang mau dibantu, apakah dari segi edukasinya, pendidikannya, atau kesehatannya, atau civilization-nya, keberadabannya. Itu yang kita tolak. Kalau orang sudah beradab, orang sudah berpendidikan, orang sudah sehat, pastilah dia punya aksi. Pasti dia mengikut Yesus. Karena dia sudah punya keselamatan, sudah punya kehidupan. Tapi kalau misalnya perutnya pun belum selesai, pendidikannya pun belum bagus, gimana orang mengikut Yesus? Nah itu ya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka itu tertutup untuk mereka yang akan binasa. Itu tadi karena akibat kita tidak pergi membuka selubung dalam hati mereka. Harus dibuka selubung-selubung yang menutup mereka melihat kemurahan Allah, keselamatan itu. Sehingga kalau mereka telah terbuka selubung yang menutup diri mereka akan keselamatan, akan kemurahan Allah, tanpa kita suruh pun mereka pasti pilih. Nanti pun kalau misalnya kalian sudah pendeta, pergi ke jemaat, mengunjungi jemaat, jangan tanya, mengapa tidak ke gereja? Orang makin dongkol kalau tanya begitu. Apa alasan Amang mengapa tidak ke gereja? Jangan tanya itu. Tapi dengan kunjunganmu, telah memberi perintah dia pergi ke gereja. Itu. Sampai di sana ya tanya soal kehidupannya, tanya soal bagaimana hobinya, mungkin hobinya mengail, bicara kail lah sepanjang hari itu enggak apa-apa. Tapi minggu depannya dia pasti ke gereja. Tanpa kau suruh. Tapi kalau kau tanya, mengapa Amang tidak ke gereja? Karena gara-gara mengail ya. Minggu depannya mengail lagi dia. Biar tahu kau, biar dongkol kau, kata sama kita. Itu. Tapi kalau kau tanya kail itu begini, kalau ada umpan yang saya tahu baik, Amang, wah pendeta ini rupanya tahu kail. Minggu depannya datang ke gereja. Hanya cari pendeta bicara kail.
Kalau Jumat aja lagi kain, nggak apa-apa. Jumpa gereja, harus sama, sudah ke gereja ya, jangan gitu. Minggu depannya nggak mau lagi dia ke gereja. Datang dia, waduh, emang, kapan kita mengayu? Berarti kita membuka selubung dulu dalam hatinya. Jangan tanya persoalannya. Tapi sentuhanmu membuat dia sadar bahwa dia salah. Gitu. Nah, untuk melaksanakan amanat agung memerlukan suatu tindakan, yaitu lewat misi. Jadi amanat agung itu supaya menjadi nyata dalam hati manusia atau orang atau jemaat atau orang yang belum percaya harus dilakukan melalui misi. Misi keluar dan juga nanti ada juga misi ke dalam. Misi keluar berarti di luar gereja ya. Misi ke dalam berarti warga jemaat kita. Nah, kata dasarnya adalah Injil. Kata Injil secara harfiah adalah kesukaan, kabar baik, kesukaan besar. Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 1-4 menjelaskan bahwa berita tentang kematian, penguburan, kebangkitan Kristus itu sangat penting. Makanya teologi Paulus ialah kebangkitan ya. Paling utama yang diberitakan Paulus itulah soal kebangkitan. Yesus yang bangkit. Jadi Injil yang diberitakan itu didasarkan pada Yesus yang bangkit. Itu yang membangkitkan semangatnya, berkobar-kobar untuk memberitakan Injil. Kalau kalian nanti apa yang bakar semangat kalian untuk memberitakan Injil? Apakah semangatnya hanya untuk aktualisasi diri karena baru fresh graduate? Apakah semangatnya supaya terkenal? Ada sekarang kan persyaratan gereja supaya bisa diterima jadi calon pendeta harus buka jemaat katanya. Berarti kan motivasinya salah. Dia pergi hanya untuk memenuhi syarat calon calon pendeta. Kita sering memakai fikar. Mengapa gereja-gereja sekarang pakai fikar? Kalian tahu apa arti fikar? Fikar. Saya tidak mau pakai fikar. Apa arti fikar? Mungkin kalian belum tahu. Fikar itu artinya associate pastor. Kalau diterjemahkan associate pastor itu pendeta pembantu. Pendeta diperbentukan. Berarti dia sudah pendeta. Jadi fikar itu bukan calon pendeta. Dia itu sudah pendeta. Tapi tidak memegang struktur. Maka dia disebut associate pastor. Jadi kalau dia pastor kepala, kalau di Katolik ya pastor kepala, di kita itu pendeta resort misalnya, atau preses. Itu bukan associate pastor. Dia sudah pastor. Pastor kepala atau superintenden. Tapi kalau dia diperbentukan namanya associate pastor atau vikar. Di kita ini sering disebut vikar, calon pendeta. Padahal itu sebenarnya dalam asli kata asli, itu sudah pendeta. Diperbentukan. Tapi bukan pendeta resort. Itu vikar. Jadi kalau dikatakan vikar, padahal dia belum pendeta. Berarti kalau diterjemahkan pendeta, calon pendeta, kan itu kan terjemahannya kan. Aneh itu kan. Kayaknya saya tidak mau pakai itu dan gereja kami sudah putuskan tidak pakai itu. Lebih baik pakai calon pendeta. Karena itu kata yang pas. Ada lagi yang membuat fikar sintua kan. Ada fikar bibelfru, fik bibelfru. Wah, pendeta diperbentukan sintua kan. Banyak istilah-istilah yang tidak relevan, tapi kita gunakan. Tapi nantilah kalian membahas itu karena kalian masih fresh graduate ya. Edward Dayton dalam bukunya Planning Strategies for World Evangelization, dia menyatakan ada 10 yang menjadi pedoman dalam melaksanakan strategi penginjilan. Yang pertama, tentukan misi yang akan dilakukan. Jadi tentukan misi yang akan dilakukan. Kalian ini nanti mau bermisi itu kemana? Tentukan misinya apa. Kalau pergi misalnya ke daerah yang tidak ada Kristen di sana, apa yang mau kita lakukan di sana?
menjadikan mereka Kristen atau memperkenalkan keselamatan kepada mereka dengan peradaban-peradaban, dengan pendidikan tadi, kesehatan, atau dengan memperkenalkan Kristus dan atau membuka selubung dalam kehidupan mereka. Tentukan apa misi, goalnya. Tentukan orang-orang yang akan dijadikan sasaran. Siapa? Tentukan tenaga yang akan dipakai untuk penginjilan. Jadi tenaga itu, tenaga di ladang misi, itu harus dilatih. Jangan nanti mental di ladang misi, mental yang dilayani, yang sempurna. Nggak ada di situ makanan, nggak ada di situ kafe, nggak ada di situ sinyal. Pulanglah aku. Ya pulanglah karena memang ya dia tidak tahu strategi penginjilan. Kalau sudah penginjilan itu ya harus tahan menderita. Jadi jangan nanti mau memilih penginjilan hanya tidak makan 1 kali 2 hari langsung turun, atau tidak ada sinyal, tidak ada listrik, harus tidur dengan lampu Petromax atau lampu apa dengan apa namanya lampu seadanya. Jangan, harus punya mental yang kuat, mental baja ya. Lagi nanti pergi ke hutan atau pergilah misalnya nanti penginjilan ke Kalimantan. Di sana dipaksa makan daging yang sudah berulat. Kalau kau tidak makan, diusir kau dari Kalimantan. Itu Pak Si Wahyu tahu banyak kan? Gitu. Tapi kalau kau mau makan itu, diterima kau di sana. Dipotong lehermu juga. Injil itu belum masuk, kau udah dipotong lehernya. Gitu. Jadi kalau mau penginjilan, kamu pilih, mentalmu siapkan. Mental baja. Minum air comberan pun harus bisa. Jangan pilih, harus aqua higienis ya. Gak ada itu. Gak ada higienis di sana. Ada pancur. Minumlah, nggak mati kau itu. Kalau nggak seperti itu janganlah, ya jangan masuk ke sini. Mati sendiri kalau nanti sana. Telitilah sarana dan metode penginjilan yang akan digunakan. Jadi sebelum berperang ya teliti, siapkan. Jangan sampai di sana strategi kita peok gitu. Jangan. Harus benar-benar diteliti. Tetapkan pendekatan yang akan dipakai. Pendekatan yang paling baik ialah persahabatan. Jangan datang strukturalis. Oh, saya datang penginjil ke sini. Saudara. Emangnya lu siapa? Tapi pendekatannya persahabatan. Bergaul dengan mereka. Terimalah keberadaan mereka. Jangan buat dirimu terasing. Kalau Paulus selalu mengatakan hosme ya, seolah-olah. Kepada orang Yahudi aku seolah-olah orang Yahudi, kepada orang Yunani saya seolah-olah orang Yunani, kepada orang yang menderita seolah-olah saya menderita. Jadi kamu berarti seolah-olah masukkan dirimu ke dunia mereka. Jangan kau eksklusif, enggak, tapi inklusif di dalam kehidupan mereka. Perhitungkan hasil-hasil yang diharapkan. Lakukan pembagian tugas, buatlah rencana, bertindak. Jadi kalau pergi ke ladang misi lalu hanya berdoa, Tuhan, jadikanlah mereka jadi Kristen semua Tuhan. Amin. Besok berdoa lagi, Tuhan, tapi enggak pergi dia, hanya di ruangannya itu. Enggak terjadi apa-apa itu. Bertindaklah. Datangi mereka. Lalu adakan evaluasi. Itu langkah yang disebut oleh Dayton. Langkah pertama adalah menentukan misi yang dilakukan di antara para penginjil dan misionaris maupun pekerja Kristen. Terdapat banyak orang yang aktif. Mereka ingin langsung menggunakan langkah Dayton dan Fraser yang ke-9. Langsung ke sini. Karena langsung ingin cepatnya. Tanpa memahami yang pertama, kedua, sampai ke-8. Langsung bertindak. Nah itu nanti ceroboh. Ceroboh nanti itu. Hasilnya pun tidak maksimal. Tapi lakukanlah dengan baik. Tanpa para aktivis yang bersemangat dan kurang sabar seperti mereka itu, pekerjaan Tuhan tidak akan pernah terselesaikan. Jadi harus kita aktivis ini harus
benar-benar bersemangat, jangan pernah kendor semangat, jangan kurang sabar. Kalau di misi itu harus panjang sabar. Hilangkan dirimu. Kenosis. Kan kenosis. Kalau Kristus kan kenosis tuteu kan. Kalau kalian kenosis auton. Mengosongkan diriku. Jangan katakan, aku ini kan sarjana teologi, tamatan STTA bisa dong. Jangan bawa-bawa itu. Gak berguna itu. Entah IP 3,10, 3,apa. Gak ada gunanya itu. Yang penting apa? Panjang sabar. Itu ya. Nah pada zaman Tuhan Yesus, sebenarnya dia melakukan dengan face to face. Kalau pada masa Tuhan Yesus ya, dia akan berkunjung ke 200 desa di Galilea. To face to face. Dia bertatapan muka. Tapi melalui media nanti tidak perlu. Karena kalian hanya di belakang layar kan. Kalian hanya di depan komputer. Tapi bisa menyentuh orang per orang. Memang ada gunanya dengan adanya media ini. Dulu kan menginjili ke orang-orang yang terabaikan. Atau yang tertutup. Tidak bisa kita. Datang pun kita langsung ditolak. Misalnya dulu ke Aceh atau ke Sunda. Itu kan orang-orang yang sulit disentuh. Tapi dengan adanya radio misalnya. Siapa yang bisa membatasi? Ruangan ini enggak boleh di sini radio Kristen. Enggak boleh. Tidak bisa kan. Di kamarnya kan putar. Dengarnya. Saudara-saudara. Firman Tuhan hari ini. Dengarnya. Diam-diam dia dengar. Nanti YouTube kalian pun pura-pura dia terhadap diputarnya YouTube kalian. Tersentuh hatinya. Makanya sekarang mengapa mereka takut kepada orang Kristen juga. Banyak ustadz yang bertobat. Nanti lihat kalian lah ustadz yang bertobat di YouTube. Banyak sekali. Tidak terbendung. Walaupun ada pendeta yang menjadi ustadz. Tapi tidak mempengaruhi kita. Silabani itu misalnya Yahya Wahloni, suster apa itu, enggak pernah itu mempengaruhi kita. Karena bagi kita iman kita enggak pernah tergeser oleh siapapun. Tapi mereka mudah tergeser. Intinya ialah orang itu butuh penjelasan. Orang agama lain itu butuh penjelasan karena yang diberi penjelasan kepada mereka salah. Jadi kamu nanti memberi penjelasan yang baik. Buka selubung itu. Kalau mereka sudah tahu kebenaran, ada orang yang bisa melarang. Mau jadi pemurung pun mau dia. Karena sudah diusir dari rumahnya. Ini tadi, baru-baru ini kan ada YouTube kan. Yang membakar gereja itu kan. 3 membakar gereja, sekarang dia sudah pendeta kan. Tapi sebelum pendeta jadi pemurung dia. Karena diusir oleh keluarganya. Tadi pagi ada YouTube-nya itu. Itu. Face to face. Pola penginjilan yang sama juga masih dilakukan oleh para murid sampai kepada misionaris. Terakhir kan para misionaris yang mengadakan face to face kan. Sekarang nggak ada lagi misionaris ya. Nggak ada lagi ya. Misionaris nggak ada lagi. Karena seluruh dunia sudah dapat Injil. Apalagi dengan media sekarang kan. Sudah semua orang dengar Injil. Tapi persoalannya ialah apakah kita getol menggunakan media ini sebagai ladang misi. Kalau mereka, coba nanti lihatlah, klik kalian ladang website mereka dalam rangka mengabarkan dakwah mereka luar biasa. Tidak sebanding dengan kita. Karena kita belum menggunakan media itu untuk berdakwah atau menginjili. Sedikit ladang-ladang misi yang di internet. Itu yang kita lihat. Nah, untuk menyampaikan amalan agung banyak tantangan yang dihadapi karena banyak bangsa yang tidak memberikan kebebasan beragama. Misalnya kita, dalam Undang-Undang Dasar 45, pasal 29, kita sudah dijamin kebebasan kita kan, beragama kan. Setiap warga negara berhak
dijamin untuk memiliki keyakinan. Tapi sampai sekarang kita sudah 77 tahun merdeka, belum ada undang-undang kebebasan beragama di Indonesia. Belum ada undang-undang kebebasan beragama di Indonesia sampai sekarang. Yang ada adalah peraturan bersama 3 menteri kan, yang mengatur cara mendirikan ibadah, rumah ibadah. 60 anggota jemaat, 90 masyarakat di sekitar, ditandatangani oleh kepala lurah Kepling, baru lanjut ke camat, ke wali kota. Itu kan prosedurnya kan. Itu perber, bukan undang-undang. Yang dibutuhkan negara bukan undang-undang ini, perber ini. Yang dibutuhkan negara ini, undang-undang kebebasan beragama. Apa itu undang-undang kebebasan beragama? Belum ada sampai sekarang. Padahal di Undang-Undang 45 negara menjamin. Padahal jaminannya nggak ada. Nah ini, jadi untuk menyampaikan amanat agung, kita punya banyak tantangan. Tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain, misalnya di Sri Lanka, di India, di mana lagi yang banyak tantangan. Ya pokoknya daerah timur ini banyak tantangan. Kalau di Eropa nggak ada tantangan kan. Tapi kalau di timur ini banyak kali tantangan karena ada semua agama-agama lahir dari Asia kan. Baik agama Kristen, Islam, Buddha, Hindu, Konfutsu, Taoisme, semua datang dari Asia. Tidak ada agama datang dari Eropa. Tapi Paulus membawa agama itu ke Eropa, terkenal di Eropa, lalu orang Eropa menginjili ke Asia. Aneh itu kan. Lalu sekarang mereka kekosongan iman, lalu orang Asia nanti lagi ke sana harus dibawa penginjilan itu. Mungkin kalian nanti. Nah, sambil contoh ini seorang salah satu kasus yang dilakukan oleh Mossab Hasan Yusuf, anak seorang pemimpin Hamas. Dia berkata begini, saya percaya bahwa semua tembok yang didirikan Islam selama 1400 tahun terakhir ini tidak lagi eksis. Mereka maksudnya Muslim tidak mengakui ini. Mereka mendirikan tembok-tembok. Mereka tidak ingin orang membahas apapun tentang realitas Islam. Tapi kini, ini media, orang memiliki media. Karena dulu kan mereka dilarang ke sana, dilarang, jangan baca Injil, jangan bersentuhan orang Kristen, tidak. Tapi media tidak bisa melarang. Maka dia katakan jika ayah mengurung putrinya di rumah, putrinya akan duduk di belakang komputernya dan melancong ke seluruh pelosok dunia internet. Nah, ini peluang kita. Ini peluang kita sekarang yang harus kita rebut. Jadi kalau dikurung di kamar, kau tidak boleh ke sana. Itu Kristen semua itu. Nggak boleh kau bergaul Kristen. Dunia internet nggak bisa dikurung. Di handphone dia buka. Nah, dia baca. Jadi orang bisa mendapatkan informasi, pengetahuan, searching engines, sehingga sangat mudah bagi siapapun untuk mempelajari Islam dan agama-agama lainnya. Tidak dari sudut pandang Islam, namun dari sudut perspektif lain. Jadi 25 tahun nanti jelas akan membawa perubahan besar bagi dunia Arab dan Muslim. Ini dari seorang anak Hamas. Nah, artinya mau kita lihat, ya, di tengah kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin canggih, orang percaya ditantang memanfaatkan kemajuan teknologi. Nah ini, kalian ini sekarang ditantang untuk menggunakan kemajuan teknologi ini menjadi ladang misi. Menulis. Harus banyak menulis. Kalau tidak banyak menulis, informasi tidak tersebar. Memang banyak orang sekarang menggunakan tulisan-tulisan yang hard, yang hard ya, misalnya buku. Misalnya Vincent menulis buku. Tapi enggak punya banyak pengaruh sekarang buku. Orang sekarang meninggalkan buku. Karena itu hard. Tidak bisa dibawa kemana-mana. Tapi media internet ini, tanpa bawa buku, orang bisa baca. Nah ini, digitalisasi. Kalaupun kita misalnya menulis buku, segera digitalkan.
buat e-book, lalu upload ke apa? Ke internet sehingga orang baca cepat. Nah ini cara. Pada prinsipnya kemajuan teknologi informasi khususnya internet memberikan satu peluang. Ini memberi satu peluang untuk memberitakan Injil kepada siapa? Siapa saja. Karena internet tidak mengenal batas wilayah, agama, suku, dan ras. Jadi ini peluang kita. Jadi kalau undang-undang kebebasan beragama belum ada, kalau penginjilan dibatasi, dilarang ke sana, dilarang mendirikan gereja, dilarang ini, udah gunakan internet menjangkau mereka. Makanya kehadiran teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk apa? Mentransformasi sarana metode penginjilan. Jadi ini sarana kita mentransformasi. Sehingga nanti di dunia maya itu orang klik yang mereka temukan pertama berita informasi tentang kabar baik. Nanti kita lihat apa yang paling banyak. Kalau diklik internet, apa yang paling banyak muncul? Nanti kita lihatlah. Johnston dan Mendrick mengulas beberapa pelayanan khusus. Salah satunya adalah pelayanan melalui internet. Dia mengatakan begini, internet sedang mengubah cara dunia berkomunikasi. Jadi mengubah. Sarana yang sungguh hebat ini memiliki arti yang sangat besar bagi dunia penginjilan. Pertumbuhan web di India dan di Cina sangatlah menakjubkan. Di India kan kekristenan itu sangat dilarang. Apalagi di Cina. Di Cina itu sekarang kekristenan itu apa namanya? Underground. Di bawah tanah. Kalau mereka tampak beribadah di Cina, dibunuh. Alkitab pun mereka pegang, bisa dibunuh. Alkitab. Makanya mereka membaca Alkitab tersembunyi. Kalau kalian bawa Alkitab nanti pergi ke Cina, langsung kasih sama mereka. Itulah harta yang berharga bagi mereka. Dicium. Gini. Karena saking butuhnya Alkitab bisa. Tapi tidak bisa dibawa ke ini. Nanti tangkap. Dibunuh. Tapi melalui internet ini tak perlu lagi bawa Alkitab. Tinggal klik kan. Baca semua di internet. Jadi nggak pernah orang melihat kita bawa Alkitab kan. Ini sarana yang paling ampuh. Pengguna internet di Cina yang diperkirakan 10 juta orang, ini tahun 2000 ya, akan berkembang menjadi 100 juta di tahun 2003. Itu hanya 3 tahun berkembang menjadi 100 juta, berarti 90 juta. Meledak. Itu soal pengguna internet. Nah, sebagian wilayah di Amerika Selatan dan Asia berkembang pesat dengan wire community, komunitas yang terhubung secara online. Indonesia saja sekarang dari 250 juta, kita sudah hampir 175 juta pengguna internet. Nanti kita bisa lihat contoh-contoh ketika kita menyebar internet, berita kabar baik internet, kita tahu nanti siapa pembacanya, di mana mereka. Nanti kita lihat, saya tunjukkan itu contoh-contoh. The Washington Post menunjukkan ada 400 juta halaman, ya, 400 juta, membahas soal apa? 400 juta laman website membahas apa? Seks. Dan berapa juta yang menggunakan soal agama? 396 juta. Itu soal agama. Artinya itu sudah gabung semua. Mulai agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semua agama. Itu 396 juta. Siapa yang menang sekarang? Agama atau seks? Itu. Jadi kalau kau klik internet, yang pertama itu muncul seks. Bukan agama. Lalu sekarang bagaimana kita berperang di situ? Setiap diklik orang, pertama yang keluar soal Kristen. Kalau kalian mengklik Google, yang paling banyak berceritakan kan Islam Kristen. Tetapi penulis Kristen jarang sekarang. Jadi bagaimana dunia ini, dunia website ini, situs-situs internet ini, kita serbu dengan tulisan-tulisan kita. Tulisan-tulisan kekristenan. Entahkah itu renungan, entahkah itu ulasan, kupasan, teologi, atau apologetika, tulislah itu sebanyak-banyaknya. Sebar di internet.
Kalau kalian sekarang ada 20 orang ini, mulai sekarang kalian misalnya menyebar firman di internet, udah tambah. Dari 396 juta tambah 20 menjadi 400 juta kan. Gitu loh. Jadi sekarang kalian berperang, kita berperang ini melawan musuh-musuh tanda petik ya. Ini menang, ini seks menang. Makanya jangan salahkan kalau anak-anak pun mulai kecil sudah sudah tahu dia seks. Kalau dulu kan Menkominfo bisa memblokir situs-situs dewasa kan. Sekarang nggak bisa. Coba lihat TikTok. Vulgar. TikTok. Vulgar. Kalau kalian nggak percaya, lihat dalam TikTok. Klik TikTok dewasa. Wow. Durasi berapa menit dan berjam-jam. Ada yang bisa menghempang. Tapi lalu klik TikTok rohani. Mungkin hitungan jari. Nggak ada orang. Karena nggak laku. Karena menurut dia nggak ada view-nya kan. Coba lihat di view. Kalau saya kirim renungan setiap hari, yang like itu paling-paling 20, 23 gitu. Tapi kalau saya buat situs atau berita yang miring-miring sedikit, langsung 250, 300 like. Jadi orang suka berita buruk, bukan berita baik. Itu. Nanti kita lihat, kita buktikan nanti kalau saya mengirim renungan berapa orang yang baca, siapa-siapa yang baca. Jangankan mereka itu, sedangkan masih STT yang masuk dalam grup saya pun tidak baca semua kan. Sudah calon pendeta pun sudah tercerjara teologi pun nggak baca renungan kan. Gimana mau menang melawan yang lain ini tuh? Kita aja pun tak suka baca. Ya, gimana? Ini persoalan kita sekarang. Era globalisasi memaksa untuk menerima kenyataan bahwa informasi mampu merubah semua tatanan. Jadi ini yang kita lihat sekarang, mampu merubah semua tatanan. Ini mampu merubah semua tatanan kehidupan umat manusia. Penjahat di dunia ini sekarang makin jahat. Dari mana belajar? Dari film. Ya tonton film-film di Netflix. Kan sekarang Netflix kan banyak kan. Mau film apa? Film horor sampai mulai dari horor sampai romantis sampai semua ada. Sudah pernah nonton Netflix kan? Itu. Di handphone pun sekarang bisa. Bayar murah kok. Netflix paling 60.000 per bulan, tapi sudah bisa nonton semua film di dunia ini. Mulai dari kutub utara sampai kutub selatan. Tergantung film. Judulnya apa? Cari. Mau kriminal, lihat. Makanya banyak penjahat dia tonton kriminal. Sambo itu nonton film-film kriminal itu. Dia tonton film-film psikopat. Bagaimana cara membunuh senyap kan? Tapi terbongkar juga kan. Kalau mau jahat ada. Kalau mau baik pun ada. Tergantung kita pilih apa di internet ini. Mampu merubah. Nah saat ini Indonesia sekitar 25-40 juta pengguna internet. Bahkan lebih dari 125 juta penduduk Indonesia. Nanti ini data tahun 2000-an ini ya. Kalau saya sudah punya data kemarin ketika menulis tesis, saya sudah dapat 175 juta penduduk Indonesia pengguna internet. Dari 270 juta itu. Bayangkan, masa dari 175 juta itu tidak ada 100 orang yang baca tulisan kita. Banyak orang baca tapi tidak dia like, tidak dia klik kita, tapi dia baca. Supaya jangan ketahuan dia baca. Dia hanya baca, skip. Baca, skip. Tidak apa-apa. Bagi kita bukan soal berapa orang yang like dan view, tapi berapa
yang intinya ialah kita memberi pilihan bagi jutaan pengguna internet membaca berita. Berita buruk atau berita baik. Kabar buruk atau kabar baik. Ya, pengguna handphone sekarang sudah ada 50 juta, ini data lama, tapi sudah lebih dari 50 juta data Indonesia pengguna internet. Nah, saya percepat ini karena waktu kita ya. Nah, kita masuk ke, nanti ini saya kirim kepada kalian. Internet sebagai media informasi. Nah, ini dahulu kita hanya mengenal Friendster. Kalian pernah Friendster dulu masuk program Friendster belum ya? Atau sekarang mengenal Facebook, Twitter, Google. Dulu Angry Bird itu luar biasa itu, game Angry Bird. Pernah dulu kalian main Angry Bird ya? Sekarang orang tidak lagi suka Angry Bird karena sudah ada judi online kan. Skater misalnya. Skater itu sekarang bisa menggantikan narkoba. Pengguna narkoba sekarang menurun gara-gara skater. Tua muda anak-anak sekarang skater. Khotbah pun orang. Nggak tahu ya pikirannya ke sana atau ke sini. Itu gereja kita sekarang. Tergantung 5 menit pertama. Kalau kalian berkhotbah 5 menit pertama nggak menarik, langsung buka skater. Itu fenomena jemaat sekarang. Kalau 5 menit pertama khotbah kita tidak menarik, bagi orang yang pengguna skater buka skater, bagi orang yang pengguna media sosial buka WA, buka Instagram, buka TikTok, langsung dia buka itu. Karena nggak suka dia dengar khotbah ini. Maka tugas kita yang paling penting sekarang, jadikan khotbahmu 5 menit pertama itu bagus. Menarik orang. Jangan buka pertama. Ketika di Yerusalem, di situ ada begini-begini orang. Mulailah dengan bahasan yang menarik. Menarik perhatian. Kalau kalian tidak bisa menarik perhatian, itu tadi, langsung buka skater, buka apa semua. Itu khotbah ya, bukan internet. Itu nanti. Ini pengaruh yang dapat dilihat misalnya dalam dunia periklanan. Iklan umum yang ditampilkan dalam bentuk media cetak itu sudah ditinggal orang. Tapi iklan sekarang sudah dalam bentuk digital. Kalian tahu berapa dibayar kalau di seperti sekarang ini kan jam sibuk. 30 detik berapa iklan? Kalau 30 detik saja. 30 detik itu hampir 100 juta itu. Satu kali putar. Belilah sampo. Sampo membuat rambut Anda kemilau. 30 detik itu 100 juta. Berapa kali putar sehari? Itu. Kalau sudah jam malam diputar itu murah itu. 30 juta 30 detik. Kalau sudah malam jam 12 misalnya. Jam 12 itu kan iklannya sudah iklan dewasa itu kan. Tapi kalau jam-jam sekarang itu kan iklan produk. Sampo, makanan. Mahal itu. Biaya mereka tinggi di situ. Adakah di situ 30 detik? Saudara-saudara, pilihlah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, nggak ada kan? Karena nggak ada gereja yang mampu membayar itu. Gereja siapa yang mampu bayar? 100 juta, 30 detik. Yang tampil akhirnya gereja harus mati. Mereka mampu bayar. Kalau kita gereja-gereja suku ini, nggak ada mampu. Jangankan iklan. Hanya tampil berkhotbah pun di media itu, setengah jam itu 160 juta, setengah jam. Khotbah. Kalau kalian tampil di media, elektronik, televisi, setengah jam itu 60 juta. Tapi biasanya ditampilkan jam 10 malam, udah tidur orang. Tengoklah program Solusi kan, jam 12 malam. Di CTP dulu, Solusi. Itu jam 12 malam, orang sudah ngorok. Siapa yang menonton? Itu kan strategi kita. Makanya banyak sekarang dengan adanya era digital sekarang kan sudah banyak televisi Kristen kan, You Channel, Pelita Hidup, bukan radio, televisi. Ada Joyce Meyer kan. Kalian pernah buka YouTube,
televisi Kristen banyak. Tapi paling banyak televisi Islam. Banyak. Kalau kalian pergi ke hotel, klik ini, cari televisi Kristen. Kalian dapat 1, televisi Islam sudah 10. Kalah kita. Itu. Radio, lihatlah. Di Medan ini radio apa radio Kristen? Mungkin hanya 1, Joy FM. Kalian pernah putar Joy FM? Itu 102, berapa? 9. 101,9. Itu harus cari dong. Kan ada sekarang program memutar radio seluruh dunia. Kalian belum punya itu. Kalau saya mau putar radio seluruh dunia, entah mulai dari radio mana pun di dunia ini saya bisa putar. Di sini. Sehingga kita bisa putar radio tanpa batas. Ini. Mau Prambors, mau Sinta, RPK Jakarta. Misalnya ini saya mau dengar RPK Jakarta. Radio Pelita Kasih. Tinggal klik di sini. Itu sudah ada aplikasinya. Wah, ini bentar ya. Memang inilah kalau di dunia digital ini hati-hati. Yang baik, yang jahat pun semua tersedia di sini. Salah klik pun keluar yang aneh-aneh. Ini contoh radio Kasih Jakarta. RPK, Radio Pelita Kasih Jakarta. Lalu saya pindah misalnya ke Radio Bonapasor di Tarutung. Ini Tarutung. Radio Bonapasor di Tarutung. Saya mau misalnya ke Malaysia, Kuala Lumpur. Kan Kuala Lumpur. Mau bahasa Malaysia, nanti balik itu. Pindahlah ke Singapura misalnya, ini Singapura. Singapura. Oh, saya ke Kutub Utara misalnya, mau ke Kutub Utara. Tinggal kita searching ke Kutub Utara ini. Ke Kutub Utara. Ini S ini kan. Ini. Ke Kutub Utara ini S. Novosibirsk. Kutub Utara. Eskimo, Radio Eskimo, bisa. Putar ke Amerika misalnya, boleh putar Amerika. Tergantung kita mau ke Amerika mana di United States, McGrath, United States. Mau belajar bahasa Inggris, terserah. Inilah media sekarang. Dan radio Kristen sedikit. Itu. Nah, inilah yang mau kita ambil peran kita di sini. Bagaimana peran kita menggunakan media ini menyebar Injil. Udah masuk kalian di situ enggak? Ini. Oke. Nah, ini sekarang dahulu mahasiswa ini, coba mahasiswa ya. Memantau nilai hasil studi jadwal kuliah. Dulu itu tidak bisa. Sekarang kalau anak kita misalnya kuliah di UGM, saya tahu dia kuliah di UGM atau tidak. Hanya klik aplikasi. Atau bagaimana hasil studi dia kita tahu. Karena kita diberi akses membuka apa mereka. Kalau misalnya saya mau lihat KRS anak saya bisa.
Dari sini. Kita masuk ke emailnya, lalu nanti kita lihat. Ini. Nanti kita lihat email dia. Ini kan. Lalu atau kita klik ini email ini semua. Bisa kita pantau. Atau kita klik si master. Kita lihat apa yang dia kerjakan, berapa yang di kontraknya sekarang, bisa kita apa? Kita lihat. Ini kan, ini kuliah dia nih. Bisa saya baca semua banyak terjadi sama dia kan. Kapan dia kuliah, kapan dia ujian, lalu nanti email apa namanya KHS dia itu ada semua di sini. Ini akademik beranda, administrasi, terus akhir, Indonesia KRS, jadwal hasil studi. Ini dia kontrak sekarang kan. Bisa saya lihat IPK sementara dia ini. Bisa kita pantau. Jadi saya begini-begini emang nggak bisa saya tahu di sini apa dia kontrak sekarang di sini saya tahu. Itu perkembangan digital. Jadi kita tidak bisa lagi main-main. Makanya sekarang misalnya kalau orang bertanya di mana jemaat kami si Poran begini, sini, klik database gereja kita. Wah dia di Jambi, alamat rumahnya ini, nomor teleponnya anaknya ini, istrinya ini, tahu. Sekarang ada gereja belum ada seperti itu. Karena belum ada orang yang memakai digital base, database secara digital. Registrasi. Kalau sekarang HKI sudah punya program dia yang tidak mendaftar katanya tidak dimasukkan ke Almanak. Iya betul dia, HKI. Nah, itu bagus. Semua data kita, database kita harus terdaftar. Jadi diklik nama seseorang sekarang, kita harus tahu di mana, pekerjaannya apa, anaknya apa, berapa. Itu juga sekalian nanti. Ini semua kita tahu. Nah, kemajuan teknologi dan komunikasi telah membuka kesempatan untuk memberitakan kabar keselamatan melalui internet. Nah, ini nanti kalian baca ini ya, ini sudah data ini. Saya langsung ke ini pemanfaatan lah. Bagaimana pemanfaatan internet atau aplikasi apa yang mau kita gunakan dalam penginjilan. Yang pertama itu email. Kalau email ini mungkin sudah kadaluarsa menurut saya, tapi masuklah itu. Yang kedua web. Nah ini web itu kita sekarang bisa membuka web gratis. Boleh kita membuka web gratis. Karena tidak bayar, webcom. Yang berbayar itu kan yang ORG dan AC. Itu berbayar servernya. Tapi kalau com, tergantung berapa apa kita, komersial kita bagaimana. Tapi kalau com biasanya masih gratis. Gunakanlah web. Melalui fasilitas ini, seseorang penginjil dapat mengkomunikasikan berbagai hal, tujuannya supaya berita Injil dapat dikunjungi atau diketahui oleh setiap orang. Nah, misalnya saya ambil contoh ini, web.
Nah, kami kurang dalam web ini, tapi tidak berkembang webnya. Akhirnya hanya saya yang mengisinya setiap hari di sini. Jadi hanya ini aja. Saya bantu mereka mengirimkan berita-berita di sini, itu aja. Apa yang saya tulis dalam renungan. Tapi yang lainnya nggak ada. Nggak berisi ini semua. Kalau diklik-klik ini nggak berisi. Malu kita. Karena tidak ada orang yang menangani khusus di sana. Nah, kalau misalnya kita buka yang lain. Nah, kalian nanti ada yang GKPS misalnya. Berindu melayani secara media. Inilah tugas kalian nanti. Isilah ini. Wah, ini lambat ya. Atau kita lihat dulu HKI. Mana dia HKI? HKI gereja. Mana websitenya? Ini lama kita mencarinya kan? Apa kalau website keren ini ya? Nah ini GKPS. Ini sudah lumayan daripada kami tadi. Ini masih banyak ibadah keluarga ini, ibadah keluarga. Nah, di sini nanti kalian mau berperan. Bah, ini bukan HKI. Tadi HKI apa nih? HKI. Apa? Huria Kristen Indonesia. .com. HKI.com. Atau kita lihat dulu di Papi. Huria Kristen Indonesia, apanya? Dia ini. Oh, langsung panjangnya. Wah, ini. Ini sudah banyak ini di sini. Nah, ini GBKP. Nah, kalian bisa lihat tampilan-tampilannya nanti kan, mana yang lebih bagus kan. Tapi disitulah kalian mengambil bagian. Nah ini. Jadi jangan menganggap sepele nanti kalau kalian di belakang layar bekerja di sini. Seolah-olah tidak tampil. Karena orang kan banyak orang pelayan itu ingin tampil. Di mimbar ini. Tapi di belakang layar nggak mau. Padahal kita mau menyentuh jutaan orang dari belakang layar. Itu web. Kemudian bisa menggunakan blog. Blog itu gratis. Misalnya blog saya nih. Dulu saya sudah lama buka blog. Tapi pernah dihacker. Lalu saya lanjut lagi. Tapi ini sudah lama. Banyak yang blog saya yang lama tidak terbuka lagi. Lalu ini blog yang baru. Dalam beberapa tahun yang lalu ini saya lanjut lagi. Di sini kita bebas menulis apapun. Ini blog. Ini kita lihat begini aja. Nah ini. Blog. Ini mulai September, Agustus. Ini data-datanya, data-data yang saya tulis ini. Tiap hari. Arsip blog. Ini. Sehingga ketika orang mengklik kita lihat, nanti tahu kita dari siapa yang baca. Termasuk misalnya kalau kita mau lihat Facebook.
Siapa-siapa saja dari kota mana yang membaca, tidak tahu nanti. Bentar ya. Nah, misalnya seperti ini. Kita lihat nanti data, ini kan people. Ini. Oh, ini. Discussion video. Oh, ini kok invite. Nah, di sini karena pakai ini jadi susah karena beda tampilannya kalau pakai apa namanya pakai ini. Biasanya kita bisa lihat siapa-siapa yang datang tiap kita lalu di kota mana dia yang membaca tulisan-tulisan kita. Apakah di sini? So oh enggak di sini. Harus di sini ya. Karena di sini enggak kelihatan. Ya. Bentar ya. Enggak bisa juga ya. Ada fasilitas melihat siapa-siapa saja yang melihat apa kita, tulisan kita. Atau mungkin sebentar ini. Harus di sini kelihatan atau tak usah pakai ini. Nanti kalau tidak posisi enggak kalian lihat. Ini kalau saya apa namanya? Ini di Akademi Edu ya. Ini Akademi Edu saya. Menulis di sini misalnya. Nah ini coba misalnya khotbah yang hari Minggu itu. Ini ada 10 orang yang membaca. 2 orang yang mendownload. Kita bisa lihat. Atau dari kota mana. Nanti kita lihat dari kota mana mereka. Itu pun bisa kita lihat. Siapa-siapa. Mungkin ada nanti kalian di sini. Yang apa? Nah ini kan. Tulisan-tulisan kita itu dibaca misalnya ini. Ini 2.130 orang, mendownload 310 orang, membaca 3.035 orang. Dari kota mana? Ini Medan 580 orang, Jakarta, Makassar, Surabaya, Indonesia 2.014 orang, Malaysia, United States, Korea, kampus di UI, di USU, di Gajah Mada. Ini semua kita lihat. Siapa-siapa saja. Topik-topik apa yang mereka cari? Bible studies, media, church history, ecclesiology. Pekerjaan mereka ini, dosen, mahasiswa graduate seperti kalian, alumni, student, undergraduate, masih S1. Ini kita lihat semua. Lalu apa-apa saja yang paling banyak dibaca orang. Ini. Dari mana mereka melihat kita? Dari Google, 2.000 orang. Direct, Akademi email, dari Android. Ini kita lihat. Siapa-siapa mereka. Di Facebook pun kita lihat itu. Tapi cuma tadi di Facebook ini tampilannya nggak kelihatan. Di sini, kalau misalnya kita buat Facebook ya, kelihatan sebenarnya di sini. Tapi karena ini tampilannya tidak seperti biasa, susah kita melihatnya. Ini review given. Nggak bisa di sini, saya nggak bisa karena harus kalau saya cabut ini baru kelihatan. Atau di sinilah saya lihat.
Nanti kalian pun lihatlah apa yang kalian tulis, lalu siapa-siapa saja yang yang melihat apa kalian. Dan itu akan membuat kalian bersemangat untuk mengabarkan Injil lagi melalui media. Nantilah kita lebih diskusi lebih dalam ya tentang itu. Intinya ialah bahwa kita bisa pantau siapa-siapa saja yang sasaran kita atau yang mengikuti kita memberitakan Injil. Itu blog. Facebook tadi sudah sampaikan. Baru chat room ini bisa messenger di Facebook, bisa website, WhatsApp atau banyak sekali pakai chat ya. Mailing list tadi sudah, news group juga. Ini file transfer protokol. Ini memang jarang digunakan. File VFTP atau interrelay pun ini jarang digunakan. Teleconference, dulu teleconference, sekarang sudah ada WhatsApp video ya, video call. Atau nanti hologram call. Nanti akan muncul hologram call. Kalau Facebook WhatsApp ini kan kita lihat wajah kita kan, wajah kita. Nanti kalau hologram call, orang yang kita panggil itu bisa berdiri di sini seperti dia berdiri, tapi dia hologram. Jadi nanti dia, misalnya kalian undang saya misalnya berkhotbah di gereja kalian, hologram call saya bisa khotbah begini. Habis khotbah bilang, tapi tidak wujud fisik seperti itu, tapi hologram. Itu nanti akan mengurangi cost. Kalau diundang misalnya urus nanti khotbah peresmian, tak usah datang dia. Hanya diundang dia di tempatnya kan, dia hologram, pada hologram, amin katanya dia pulang. Enggak bayar penginapan kan, enggak bayar ucapan terima kasih kan, murah kan. Tapi pesan tersampaikan. Nanti zaman kalian itu sudah ada hologram dan akan sampai ke sana telekonferensi itu ya. Lalu strategi, bagaimana strategi kita untuk menggunakan internet dan apa-apa saja yang mau kita sampaikan di situs kita, baik web atau blog atau Facebook kita, semua media sosial kita, apa yang mau kita sampaikan, bisa kesaksian hidup kita, supaya orang ketika membaca kesaksian hidup kita itu tertarik membacanya. Tapi jangan langsung selesai, buat berseri supaya orang besok datang lagi, tertarik dia membaca kesaksian hidup kita. Tapi ya kesaksiannya yang berbau Kristen ya. Lalu membuat rekaman video klip ini. Sekarang yang banyak ditonton orang di Facebook, pernah kalian tonton Dramatize? Dramatize itu bisa tak nanti kalian ambil contoh dalam rangka khotbah kalian. Banyak di sini ini Dramatize, ini banyak video-video inspiratif. Dramatize. Ada dulu banyak selain Dramatize, apa lagi? Ini yang produksi film-film singkat ini banyak sekali. Kok nggak bisa muncul? Beda di tampilan di sini dengan di apa ya? Apa lagi selain Dramatize? Ada lagi satu lagi, Darman. Nanti kalian klik juga Darman. Ini orang Amerika ini sekarang followernya 2 jutaan. Ini video-video seperti ini. Mary. It only took him 3 years and about 10,000 hits. Mana tadi suaranya? Kok enggak kelihatan suaranya? And I
the bank statement. 5 figures. Rich bride You got yourself a keeper. poor A bridesmaid. toast. A toast, Mindy. Banyak sekali My best friend's pelajaran dari second sini grade. kita And to ambil. the bride Khotbah to kita ke be. jemaah. May this be the beginning of a lifetime of love Darman ini. and happiness. Dan satu lagi And of dramatize. course the best wedding Dramatize lebih singkat. ever. Panjang ini, panjang. Darman. No Ini rush at sudah all banyak whenever you're follower ready. nih, jutaan. Kalau kalian bisa Sorry, buat film-film singkat seperti Is ini this correct? melalui we only media ordered 4 kita di drinks. gereja, wah, apa kata teman gereja kita? Correct. Mindy, Ini bukan Kristen she itu. only orders top shelf. I can ask her to cover Ada it if you beberapa orang want. nanti I pemain just apanya didn't think pemain to filmnya since di it seems like you're celebrating her dilatih, engagement and all. sutradaranya ada semua. It's probably Ini no aja big kerja trust kalian. me. Mindy, No, it's okay. Apa nggak maju gereja kita? Can you just Ini umum split ini it loh. over 2 Itu credit cerita cards? kehidupan I'm ini. on a Makanya budget. saya bilang kesaksian hidup. yes, Kesaksian hidup me? itu dibuat Yasmin? videonya. It's a pretty name. I mean, I don't even want to imagine how Kan ditonton expensive lagi. that wedding's gonna be. Kalau sekarang saya tonton saya lihat ya. Oh, wait. Ya, kesaksian hidup. Ini di video klip dan sebagainya. Tautan arti hidup ini nanti tulisan-tulisan artikel lah, apa arti hidup, macam-macam. Atau memaknai perumpamaan, belum tulis. Banyak nanti yang bisa ditulis menjelaskan tentang Injil, situs iman Kristen dan kehidupan sehari-hari, sharing pengalaman iman melalui web, blog, Facebook, banyak itu. Atau terlibat dalam misi, kalau milis umum. Milis artinya website penginjilan. Banyak itu nanti website penginjilan. Lalu apa tindak lanjut penginjilan kita? Nah, follow up melalui email, atau follow up melalui mailing list, lalu follow up melalui chat room, baru ada pertemuan kopi darat. Jadi selain kalian di belakang layar kita, tentu perlu kopi darat, bertemu langsung supaya lebih menguatkan ya kopi darat. Kesimpulannya itulah ya. Nanti misalnya kalau saya tunjukkan dulu, saya setiap hari mengirimkan renungan ini banyak sekali. Dulu masih ada Line, sekarang Line sudah tutup kan. Line pun dulu saya pakai. Jadi selain media Facebook, Blogspot tadi, website GKPA juga saya pakai. Lalu saya pakai WhatsApp. Telegram tidak saya pakai karena Telegram ini tidak semua orang menggunakan. Memang sekarang kita akan beralih nanti ke Telegram. Karena WhatsApp itu bebannya berat. Semua foto video disimpan di memori. Telegram tidak. Jadi kalau ada foto-foto kalian, video-video kalian simpan dari Telegram. Karena tidak memakan memori. Dia disimpan di servernya. Telegram itu bagus. Bisa fotonya bagus di hasilnya lah lebih bagus. Nah ini saya banyak sekali ini. Mulai setiap hari ini di KPA untuk renungan harian STT ini sudah ada 8 kelompok ini. Banyak ini renungan. Ini setiap hari saya kirim firman. Jadi kalau saya total ada sekitar 2.000 setiap hari personal. Lain lagi di website, lain lagi di Facebook misalnya yang saya kirimkan secara umum ya. Ini saya gunakan. Dulu waktu BBM, BlackBerry dulu saya gunakan. Pertama yang saya gunakan dulu apa? SMS dulu. Mahal itu. SMS bayar. Lalu habis SMS, lalu keluarlah BlackBerry, baru masuk Friendster, lalu keluarlah Facebook, keluarlah WhatsApp. Lalu Line sekarang udah tutup. Saya gunakan ini semua. Yang anehnya di sini ya, sharing ya. Orang kan setelah baca ini kirim ke orang lain. Bukan saya. Lalu orang lain itu mendapatkan feedback dari pembacanya yang di luar. Minta nomor rekeningnya. Nomor rekening dia yang diminta. Penulis utama nggak pernah diminta nomor rekening. Itu nggak pernah. Pengalaman saya. Orang-orang lain yang cerita, yang membagikan renungan itu, mereka pikir dengan mereka dapat, saya lebih banyak lagi dapat kan.
cerita, kau berapa dapat? Dapat apa? Aku bilang. Saya dikirim loh. Renunganmu itu saya kirim sama orang, diminta nomor rekening. Kalau Amang berapa dapat? Saya bilang, dapat saya, upah saya besar di surga. Ini. Lebih besar kan? Oh gitu ya. Jadi nggak pernah. Saya bilang nggak pernah. Cuma pengalaman saya, ketika misalnya khotbah saya di sebuah gereja, orang kata, wah kamu di depan pintu nanti, Amang yang menulis di Facebook itu. Iya. Udah berisi. Ini pengganti apa Mang pulsa ya. Besar juga. Itu pengalaman. Ya, tapi bukan itu motivasi kita ya. Bukan itu motivasi kita. Tetapi sesuatu yang kita lakukan yang baik, pasti Tuhan kirimkan yang baik. Gunakanlah media ini, mumpung kalian masih muda. Saya sudah puluhan tahun memberitakan ini di media. Puluhan tahun. Mulai tahun 2000. Sekarang 2022, berarti 22 tahun yang lalu. Tapi harus konsisten, setia. Jangan mulai sekarang, minggu depan berhenti, ulangi lagi, 1 bulan ke depan berhenti, followermu tinggal, meninggalkanmu. Itu. Ini semua renungan ini, yang datang nanti ini, Pak, masukkan saya ke grup ini ya, Pak, masukkan saya. Orang minta, nggak tahu dari mana dia tahu nomor, minta semua. Satu renungan misalnya ini, coba bayangkan, ini berapa pesertanya? Ini 243. Kali, hanya untuk renungan kali 8, udah berapa? Lain lagi tadi yang GKP, lain lagi keluarga, lain lagi masyarakat, STM, dan sebagainya. Kalau untuk ini, GKP Unggul Melayani aja, ini sudah berapa? 8.000 pengikut kan? Setiap hari saya sudah memberi di Facebook 8.000 orang. Yang ini. Coba kalian bayangkan kita menggunakan ini lebih besar jemaat saya di sini daripada jemaat apa? Jemaat nyata. Iya kan? Saya khotbah di gereja hanya palinglah 50 orang, 100 orang. Dikatakan kecil-kecil. 100 orang, 200 orang. Paling banyak 100 orang. Ini saya khotbah ini 8.100 orang. Menyampaikan firman setiap hari ini 8.100 orang. Coba bayangkan. Membaca ini. Walaupun yang like, tengoklah ini. Ini 16 orang kan. Yang membaca 245 orang. Enggak apa-apa. Tapi yang jelas yang 8.000 ini telah baca ini. Nah ini. Setiap dia buka handphone, notifikasinya akan keluar. Persoalannya ada yang tidak mau makan rohani, ada yang makan. Itu aja. Yang makan itu ini tadi. Yang 245 orang. Dia makan. Ini dia like. Sudah makan, dia kenyang, dia kasih like. Yang lain-lainnya hanya makan, nggak bayar. Oke, sampai di sini dulu. Ada kira-kira pertanyaan? Karena waktu kita ini, beberapa ini. Kalian ada lagi pertemuan hari ini? Habis ini? Oke, boleh diskusi lama kalau begitu. Silakan. Kalau mau ada pertemuan. Pas. Oke, nanti saya kirim materinya ini. Praktek langsung lah ya. Silakan praktek langsung. Karena kalaupun bagus saya sampaikan, kalau kalian tidak mau praktek, nggak ada gunanya itu. Semoga nanti kalian menemukan mentor yang bisa mendalami ini. Ini hanya pemantik. Pergilah nanti ke gereja, ada misalnya mentor yang ahli IT, ya, mengajak kalian bagaimana menggunakan IT, membuka blogspot, membuka website, membuka ini. Kalau membuka blogspot, searching aja nanti bagaimana caranya. Semua skripsimu masukkan ke situ, semua tulisanmu mulai tingkat 1 dulu masukkan ke situ, simpan, supaya orang baca semua. Sehingga kamu dikunjungi orang, dibaca orang. Nah, saya di Akademi Edu sudah banyak orang. Follower saya di Akademi Edu itu sudah ribuan. Nanti kalian kan sudah punya Akademi Edu ya. Ini saya ini juga coba kita lihat ya. Follower saya di Akademi Edu, ini para akademis ya. 1.900 orang. Dan yang sudah membaca 144.000. Itu.
Jadi kita lihat semua hasil karya kita lihat. Bukan nanti Akademi Edu. Ini semua pesan-pesan untuk dikasih. Oke, sampai di sini dulu. Tuhan memberkati saudara dalam rangka meraih masa depan yang penuh harapan menjadi saksi Kristus melalui media digital ini. Oke, silakan siapa yang mau berdoa. Tidak ada? Oke, mencari. Di surga kami hanya mengharapkan dan menentukan pertolongan Tuhan untuk melaksanakan kekayaan ini Tuhan dalam 3 bulan setengah ke depan. Berkati kami Tuhan, dan kepada Tuhan dan setiap pekerjaan beliau, mengajar mendidik Tuhan kesabaran dan juga kebiasaan Tuhan berkah kasih Tuhan. Di surga dan doa kami Tuhan, kami pulang sebentar dan berkati kami menulis terus dan berdoa. Amin. Oke, nanti saya kirim ke siapa? Jonathan aja. Jonathan. Oke, udah ya.